Dan kita harus melawan mereka. Saya lillahi ta'ala untuk Indonesia. Jika yang mayoritas saja saling membenci atas nama agama, hancurlah negeri ini. Bagi kalian yang ingin meninggalkan tempat ini, silahkan. Film Lafran mengusung kisah yang menarik. Sinema bioskop, Lafran, menonjol sebagai sebuah karya yang mengangkat kisah perjuangan seorang pahlawan nasional, Lafran Pane. Lantas, seperti apa sinopsis film Indonesia terbaru ini? Lafran merupakan sosok yang terkenal sebagai pendiri organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, menjadi fokus utama dalam film ini. Sinopsis film ini tidak hanya memberikan gambaran tentang kehidupan pribadinya, tetapi juga merinci perjuangannya dalam mewujudkan visi keislaman dan keindonesiaan. Seperti judulnya, film ini didedikasikan untuk Profesor Drs. Lafran Pane, salah satu pendiri HMI. Lafran akan dibintangi sejumlah aktor ternama seperti Dimas Anggara, Matias Mucus, dan Lala Carmela. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika klik tombol subscribe dan komen jika suka dengan channel ini. Masa muda Lafran Pane, film dibuka dengan masa kecil Lafran Pane di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sejak kecil, Lafran telah menunjukkan kecerdasan dan jiwa pemberontak. Ia sering terlibat perkelahian dan menantang norma sosial. Lafran ditinggal oleh ibu dan neneknya di usia muda, membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan tangguh. Masa pemuda dan kebangkitan nasional, Lafran kemudian melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Di kota pelajar ini, Lafran mulai mengenal pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ia terinspirasi oleh semangat juang para pemuda dan ingin berkontribusi untuk bangsanya. Lafran aktif dalam berbagai organisasi dan diskusi tentang masa depan Indonesia. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku hanya ingin mahasiswa muslim maju. Lahirnya Himpunan Mahasiswa Islam, HMI di tengah pergolakan kemerdekaan, Lafran melihat keresahan di kalangan mahasiswa muslim. Ia merasa mereka terlalu larut dalam pemikiran sekular dan melupakan nilai-nilai Islam. Bersama teman-temannya, Lafran mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, pada tanggal 5 Februari 1947. Lafran berharap HMI dapat menjadi wadah bagi mahasiswa muslim untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sampaikan dengan karya. Kita berdua ini, jiwa-jiwa yang kemarau. Di sesama muslim saling mencela, Pak. Perjuangan Lafran dan HMI quickly berkembang menjadi organisasi mahasiswa yang besar dan berpengaruh. Lafran memimpin HMI dengan penuh semangat dan dedikasi. Ia sering berkeliling ke berbagai daerah untuk mendirikan cabang HMI dan membakar semangat para pemuda muslim. Lafran tidak segan-segan untuk melawan penjajah Belanda dan menegakkan keadilan. Tantangan dan pengorbanan, perjalanan Lafran dan HMI tidak selalu mulus. Mereka sering mendapat tentangan dari berbagai pihak, baik dari luar maupun dari dalam organisasi. Lafran juga harus menghadapi berbagai rintangan dan pengorbanan dalam hidupnya. Ia pernah ditahan oleh Belanda dan dipecat dari pekerjaannya. Namun, Lafran tidak pernah menyerah dan terus berjuang untuk cita-citanya. Kita adalah muslim yang sama-sama mencintai Indonesia. Jadi kalau memang kita harus berbeda pendapat, biarlah, asalkan kita tidak berbeda tujuan. Warisan Lafran Pane. Lafran Pane meninggal dunia pada tanggal 14 November 1977. Ia meninggalkan warisan yang besar bagi bangsa Indonesia. Lafran dikenang sebagai pahlawan nasional dan salah satu pendiri HMI. Lafran adalah teladan bagi para pemuda Indonesia untuk berani bercita-cita tinggi, pantang menyerah, dan selalu berjuang untuk kebenaran. Kalau abang-abangmu berjuang lewat tulis-tulisannya, kita berjuang terang-terang. Film Lafran adalah film yang menyentuh hati dan penuh makna. Film ini adalah sebuah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya sejarah dan perjuangan para pahlawan bangsa.
Lavran Pane adalah sosok yang patut diteladani dan kisahnya perlu dilestarikan untuk generasi penerus. Bagaimana caranya kita mengusir penjajah Belanda? Kalau rakyat kita itu bodoh.